Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masya Zakaria, jurusan Sistem Informasi dengan NPM 13 2018.1.00714. Oke, saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu yang pertama, apa saja sih yang saya dapat ketika berada di mata kuliah Sistem Informasi Intelijensi. Oke, yang pertama yaitu saya lebih dapat mendalami tentang AI atau kecerdasan buatan. Yang sebelumnya saya hanya menggunakan atau istilahnya pakai cara ini aja udah gitu kan. Tapi kalau sekarang saya bisa lebih memahami dan lebih bisa apa ya? Istilahnya mendapatkan pencerahan gitu. Jadi, oh ternyata pengenalan gambar itu kayak gini caranya. Dilihat sesuai nggak dengan gambar yang ada, terus oh contohnya itu gambar kayak gini, nanti yang keluar kira-kira apa aja. Lalu oh kira-kira cara sistematisnya gimana ya, cara pembuatannya gimana. Nah, yang sebelumnya hanya kayak di CCTV-nya saya hanya melihat kayak tilang atau apa. Ternyata saya udah mendapatkan kayak pencerahan gitu. Oh ternyata tilang itu direkam kembali, istilahnya diputar kembali rekamannya, baru nanti di screenshot lalu dikirimkan ke orang-orang yang telah melanggar aturan tadi. Yang sebelumnya wah ini tilang bisa otomatis ya, keren ya gitu. Ternyata cuma sampai segitu. Nah, memang eh, bisa pada titik tersebut, tapi dengan anggaran dan juga lain-lain kendalanya, sehingga cara yang efektif mungkin ya melalui perekaman tersebut. Bahkan sekarang pun polisi banyak yang sudah tidak memakai tilangan secara langsung, tapi cukup difoto bukti pelanggarannya, lalu difoto juga untuk plat nomornya, sehingga tinggal disetorkan ke pusat atau atasannya seperti itu. Lalu ada juga apa ya, yang berkenan ketika dalam pelajaran ini, ketika minggu pertama kali saya memasuki perkuliahan, di situ oleh Bapak Kurniawan disuruh untuk mereview tentang drama Korea dengan judul Startup. Ya pertama sih jujur saya, ah apaan sih drakor? Cuman ketika saya lihat juga, waduh nangis juga saya. Itu yang pertama kali saya rasakan pada saat itu. Oh, ternyata drama Korea kayak gini ya, nggak apa ya, nggak kayak percintaan aja, nggak kayak tentang apa gitu, tapi juga ada tema-tema atau topik-topik yang dibahas sesuai dengan intinya. Seperti pada saat nge-review itu, yaitu saya akhirnya tahu kalau drama Korea juga banyak ilmu yang bisa didapat di film startup. Contohnya cara pengembangan, terus kira-kira ketika orang-orang ingin membuka startup ini kesiapannya bagaimana, harus orang seperti apa yang kira-kira bisa dijadikan untuk membackup atau mendukung kita gitu di perusahaan startup kita itu bagaimana. Ya banyak sekali sih contohnya. Bahkan ya mungkin memang saya orang yang jarang melihat buku, tapi kalau untuk film saya lebih inget dan saya lebih ngena di film. Makanya saya lebih cocok ketika Pak Kurniawan menyuruh, nanti lihat film ini, lihat film ini. Oh iya Pak, ya sebagian besar film juga saya review gitu. Kayak permainan apa itu yang kayak catur itu juga yang mendunia, saya juga kaget. Oh bisa ya, ternyata kecerdasan buatan itu mengalahkan manusia. Lalu ada juga hmm, From the Future atau film apa gitu yang rilisan tahun 98 atau 89 gitu. Saya lupa. Saya cuman lihat sebentar sih. Karena memang pada waktu itu saya ada kesibukan, jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa mereview film itu atau melihat film itu dengan sampai selesai. Mohon maaf. Oke, saya lanjut ke soal yang kedua, yaitu topik skripsi yang
akan yang saya topik skripsi tentang mohon maaf ya, itu penjelasan topik skripsi tentang kecerdasan buatan. Saya di sini mengambil topik yaitu implementasi pengenalan wajah yang digunakan sebagai sistem absensi. Dengan judul skripsi, implementasi pengenalan wajah secara real time untuk sistem absensi menggunakan metode pembelajaran deep learning dengan pustaka Open Computer Vision. Nah, seperti yang banyak kita tahu kalau sebelum-sebelumnya ketika absensi itu secara manual. Jadi kita tidak bisa memungkiri akan ada human error, akan ada problem-problem yang lain, seperti contoh nanti absensi yang di kertas itu hilang, atau ada kecurangan-kecurangan lain seperti ada mahasiswa yang titip absen, atau mahasiswa yang mengangkat tangan ketika di absen sedangkan seharusnya itu orang lain tapi dia yang mengangkat tangan. Kan tidak jarang juga ketika kelas-kelas yang banyak orangnya bisa melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, namun pada topik skripsi kali ini yaitu penanggulangannya. Nah, sehingga nama kata-kata dalam human error atau kecurangan-kecurangan yang ada diminimalisir seminim mungkin. Nah, dengan cara yaitu jumlah dataset ya yang digunakan yaitu 48.000 data yang dibagi menjadi data train sebanyak 75% dan juga data tes sebanyak 25%. Lalu dilakukan juga proses training data menggunakan metode pembelajaran deep learning dengan convolutional neural network dan sehingga mendapatkan model terbaik dengan akurasi validasi sebanyak 99,28% dan juga validasi sebesar 0,02 setelah melalui 33 percobaan dengan lapisan CNN sebanyak 430 layers. Nah, pada kali ini tujuannya apa sih yang ingin dipecahkan pada topik ini? Yaitu yang pertama, bagaimana cara membangun sistem absensi melalui pengenalan wajah. Jadi gimana sih caranya membangun sistem absensi ini dengan pengenalan wajah ini bagaimana? Apa sih implementasi yang harus dilakukan? Cara membangunnya itu gimana? Lalu ada juga cara pengembangan sistem pengenalan wajah agar dapat mengenali posisi wajah. Jadi tidak harus menghadap kamera seperti ini, tapi bisa juga seperti ini maupun gini. Itu bisa dikenali semuanya. Nah, tujuannya ini apa? Yaitu dapat mengimplementasikan teknologi pengenalan wajah untuk dijadikan sebagai sistem dalam absensi. Lalu dapat juga mengembangkan sistem pengenalan wajah sebagai sistem yang bisa mengenali wajah dengan posisi yang berbeda-beda. Jadi tidak harus kita tegap lurus ke kamera atau bagaimana, tapi kita juga bisa menoleh-noleh seperti ini, akan tetapi sistem tersebut masih bisa mengenali kita gitu. Nah, manfaat yang didapat itu apa? Nah, manfaat yang didapat yang pertama dapat menghasilkan prototipe yang nantinya dapat dikembangkan lagi oleh pihak-pihak lain. Yang kedua, proses pencatatan kehadiran atau absensi mahasiswa bisa lebih cepat dan juga mengurangi human error atau menanggulangi kecurangan-kecurangan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga mengurangi terjadinya kehilangan data atau absensi mahasiswa karena rusak. Ini yang dimaksud adalah human error tadi. Terus juga di sini saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana sih cara penerapannya gitu. Nah,
Dalam model arsitektur, jumlah data itu sekitar ada 100 juta hingga 200 juta wajah. Ini menurut penelitian tentang FastNet ya. Jadi ada jumlah data sekitar 100 juta sampai 200 juta. Itu diinput data mulai dari 96 kali 96 pixel hingga 224 kali 224 pixel. Dan parameter yang dilatih hingga 140 juta dengan akurasi mencapai 99,63%. Nah, model ini disebut sebagai FastNet Parameter Pre-trained Transfer Learning yang bisa digunakan dalam modifikasi jumlah lapisannya. Lalu bagaimana cara pengenalan tersebut dilakukan? Nah, cara pengenalannya yaitu kita merubah terlebih dahulu foto yang seharusnya berwarna menjadi grayscale atau hitam putih, sehingga lebih meringankan sistem dan juga lebih memudahkan sistem dalam melakukan pengenalan. Nah, sedangkan metode pembagian datasetnya ini bagaimana? Nah, metode datasetnya ini kita ada 30 data foto wajah setiap kelas untuk data training dan juga 10 data setiap kelas untuk dilakukan sebagai data testing. Jadi 75% dibanding 25% seperti itu. Lalu ada juga proses tahap data, yaitu kita melakukan data asli terlebih dahulu. Kita memfoto dulu wajah aslinya ini bagaimana, lalu kita masukkan ke dalam sistem, kita lakukan efek dulu, yaitu penambahan efek blur, sehingga ketika kamera tersebut buram atau ketika koneksi internet menjadikan face ID wajah yang ada di wajah yang ada pada mahasiswa ini buram, itu masih bisa dikenali juga. Lalu kita juga menambahkan rotasi terhadap gambar. Jadi dirotasi mulai sebanyak, jadi rotasinya seperti ini, yang harusnya gini terus gini hingga 360 derajat. Lalu diagakkan gini juga kalau bisa. Nah, untuk satu kelas data train yang berisi 30 variasi data ini dihasilkan setelah preproses adalah 40 data. Jadi 40 dikali 30 itu mendapatkan 1200 data. Nah, sehingga data total untuk 30 kelas yaitu 1200 dikali 30 mendapatkan 36.000 data. Dan juga untuk satu kelas pada data tes yang berisi 10 variasi data, data ini setelah preproses yaitu 40. Jadi 40 dikalikan 10 menghasilkan 40 data, 400 data. Lalu dikalikan dengan 30 kelas yang ada, maka 400 dikali 30 itu mendapatkan 12.000 data. Jadi total keseluruhan yang dihasilkan dalam tahap preproses yang akan dijadikan dataset itu sebanyak 48.000 data wajah. Nah, seperti apa sih alur perancangannya? Yaitu mengumpulkan data wajah terlebih dahulu, lalu melakukan data preproses tadi sehingga menghasilkan sebanyak 48.000 data tadi. Lalu 48.000 data tadi dibagi menjadi data train sebanyak 75% dan juga dibagi menjadi data tes sebanyak 25%, maka mendapatkan training data dengan deep learning model CNN. Lalu dijadikan model hasil training, lalu dijadikan prediksi atau proses pengenalan dan selesai. Nah, tahap persiapannya ini apa? Tahap persiapan yang dibutuhkan yaitu laptop, kamera webcam, laptop atau komputer ya. Lalu ada juga kamera webcam. Lalu untuk softwarenya menggunakan pemrograman Python, Jupyter Notebook, library OpenCV, TensorFlow, dan library pendukung lainnya.
Ada juga Visual Studio dan juga Coda untuk training dengan GPU. Lalu persiapan data yaitu data awal yang berjumlah 40 untuk setiap kelas yang dibagi menjadi 75% dan juga 25% tadi. Dan selanjutnya semua data dilakukan pre-proses. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengujian ya. Nah, pengujian ini bagaimana? Pengujian kemampuan sistem untuk mengenalinya itu kita lakukan terhadap satu orang yang ada pada dataset dan satu orang yang tidak ada pada dataset. Lalu ada juga pengujian lebih dari satu orang yang ada dalam dataset serta pengujian gabungan lebih dari satu orang baik yang ada maupun tidak ada dalam dataset. Nah, hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya ketika kita menggunakan model CNN, ketika jarak pengujian kita bahas tentang yang ada pada dataset ya. Ketika jarak pengujian 0,5 meter sampai 4 meter, hasilnya dari 8 data terdapat 7 data terdeteksi dan juga 1 data tidak terdeteksi yaitu pada jarak 4 meter tadi. Nah, namun ketika dan terdeteksinya ini sesuai nama. Jadi menghasilkan kotak seperti ini. Oh, ya, pembacaan seperti ini. Lalu di sini ada nama kita. Oh, ini namanya ini. Jadi absensi langsung mencatat secara otomatis. Lalu ketika yang tidak ada pada dataset, maka di atas kotakan tadi bukan nama yang keluar tapi unknown atau tidak dikenali. Seperti itu. Nah, namun karena kita juga merubah-rubah dataset yang awal, kita rotasi juga sehingga ketika dataset tersebut orang-orang yang berada pada dataset tersebut memakai masker ataupun memakai kacamata itu masih bisa tetap terkenali sehingga tes uji coba mulai dari menghadap kamera, menghadap kanan, kiri, atas, merunduk dan juga memakai masker dan memakai kacamata itu dengan total uji coba 7 yang benar adalah 7 atau kita mendapatkan akurasi sebanyak 100%. Namun ketika pengujian terhadap satu data orang yang tidak ada pada dataset, ketika merunduk tidak dapat dikenali sehingga dari total 7 data yaitu 6 benar namun 1 salah karena ketika merunduk tidak dapat dikenali sehingga mendapatkan data sebanyak 85,71%. Nah, lalu bagaimana pengujian ketika lebih dari satu orang yang ada pada dataset? Nah, pengujian ketika terdapat satu orang tadi, lebih dari satu orang tadi, yaitu masih bisa terdeteksi semua. Dan ketika orang yang tidak ada pada dataset juga memasuki satu frame yang sama dengan orang-orang yang ada di dataset, maka dapat dikenali yang satu sebagai unknown, yang satu sebagai orang yang dikenali tersebut. Seperti itu. Nah, alurnya ini bagaimana sih? Alurnya itu tampilan data utama sebagai sistem absensi, lalu menjalankan program dengan menekan tombol start pada GUI sistem, lalu melakukan proses pengenalan wajah. Nah, ketika wajah tidak dapat dikenali, maka wajah akan ditampilkan dengan nama unknown. Namun ketika wajah dapat dikenali, maka akan disesuaikan dengan maka nama yang ada disesuaikan dengan data yang ada. Lalu masuk ke dalam sistem database absensi dan selesai. Seperti itulah alur pembacaan pengenalan wajah tersebut. Ketika kita juga menggunakan ini, kita membaginya dari satu data sampel, kita memberikan foto-foto yang lain dari orang yang sama juga, dan hasilnya kita mendapatkan sebanyak 95% tingkat akurasi.
Jadi bahkan ketika wajah diputar atau ketika kita senyum itu masih bisa dikenali. Bagaimana sistem bisa mengenali tersebut ya? Ini pengenalan ini kita lakukan dengan kita memberikan contoh, yaitu pada satu gambar atau satu foto seperti ini itu dibagi menjadi 160 pixel kali 160 dikali 3. Jadi dari sebanyak wajah ini, foto seperti ini dari atas ini hingga samping-samping ini hingga bawah itu dijadikan 160 pixel kali 160, sehingga pada masing-masing titik ini itu terdapat angka-angka yang dapat mengenali kita. Sehingga bahkan ketika kita seperti ini atau kita senyum, kita senyum, kita marah atau kita cemberut, itu masih bisa dikenali. Jadi kurang lebihnya seperti itulah cara pengenalan wajah. Dan mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Kurniawan. Namun di sini saya tambahkan juga dalam kesimpulannya, yaitu sistem ini dilakukan proses pelatihan data sebanyak 33 eksperimen dan mendapatkan model terbaik dengan nilai akurasi validasi sebanyak 99,28% serta loss sebesar 0,02% pada percobaan ke 33 dengan total jumlah lapisan yaitu 430 lapisan atau layers. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.